Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue kedatangan salah satu tamu dari Cilacap. Beliau ini rantau ke Jepang dan beliau juga punya banyak sekali pengalaman di Jepang dan beliau juga ingin sharing-sharing ke kita semua agar buat yang ingin berangkat ke Jepang jangan sampai nanti salah langkah. Tuh, sebelumnya dari Mas, ya beliau ini siapa namanya? Mas Bangkit ya? Ya, Mas Bangkit sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Bangkit ini bekerja di salah satu perusahaan yang besar di Jepang. Ya, banyak nanti ya pengalaman yang didapat. Mas Bangkit sebelumnya berangkat ke Jepang itu tahun berapa? saya berangkat ke Jepang itu tahun 2023, pertengahan. 2023. Ya, Oh, berarti. berarti itu setelah Corona ya? Ya, sekali. Setelah corona itu Hmm. prosesnya berapa lama sih ketika di Indonesia itu? Kalau proses dari awal sampai kita berangkat itu saya hitung 1 tahun. Cuma kan itu dibagi beberapa periode pembelajaran kita ya. Mm-mm. Jadi total 1 tahun. 1 tahun itu dibagi periode Hmm. bagaimana itu? Itu awal kita daftar masuk LPK itu kan 3 bulan. Mm-mm. 3 bulan kita di situ itu belajar bahasa Jepang tapi benar-benar dari dasar. Dari nol. Dari huruf-huruf, angka-angka, terus ada pada orang Jepang kerja Heeh. juga. Mm-mm. Kita belajar di situ kurang lebih 3 bulan. Terus di situ juga kita mencari job. Oh, sekalian mencari job Hmm, juga. jadi di situ selama 3 bulan itu kita dicarikan job. Cuma namanya mensetsu gitu, kalau boleh tahu. Mensetsu. Nah, mensetsu Heeh. apa namanya ya? Wawancara. Wawancara. Sampai dapat job kurang lebih 3 bulan 4 bulan. 3 bulan 4 bulan itu sambil belajar. Setelah itu kita diklat. Diklat. Diklat itu berarti pembelajaran periode kedua ya sebelum keberangkatan ke Jepang. Mm-mm. Itu saya di Sumedang, Barat. Di Sumedang, Jawa Ya. Barat. Itu selama 4 bulanan kurang lebih. 4 bulanan. Berarti termasuk lama juga ya? Ya, lumayan. Soalnya saya dapat jobnya itu lumayan lama itu, dari teman-teman yang lain. Oh gitu. Nah, Heeh. sampai 5 kali tes baru lulus. 5 kali tes baru lulus. Itu lumayan. Itu lumayan. Kenapa nggak apa namanya? Hmm, Apa emang tekadnya sudah bulat ingin ke Jepang ya gitu itu. sampai 5 kali tes nggak menyerah gitu? Ya. Jadi awalnya itu saya ke Jepang itu kan gak pengen ya. Awalnya nggak pengen, coba-coba Awalnya aja itu atau bagaimana? nggak, dari kecil itu kan sampai besar kalau ditanya sama orang pengen kerja di luar apa enggak itu, saya Heeh. jawab selalu nggak pengen, selalu nggak pernah pengen ke luar negeri. Mm-mm. Sampai di titik itu saya lulus SMK. Sampai lulus SMK saya 2021 ya kan, Mm-mm. itu lagi corona ya. Ya, Ya, corona. lagi mulai-mulai Corona. corona mau selesai lah. Itu saya kan nyari kerja itu susah banget. Susah banget. Udah daftar di beberapa pabrik Indonesia tapi Mm-mm. belum keterima juga. Heeh. Saya akhirnya di situ 1 tahun nganggur sambil belajar-belajar usaha. Usaha Nah, apa itu? usaha ternak lele, Ternak lele. budidaya lele. Oh, berarti Ya, di rumah ada apa? Empangnya atau ada. tempatnya? Saya itu pakai kolam plastik PV itu, Heeh. udah sampai bikin sampai 5 kolam 5 kolam. 1 tahun itu. Mm-mm. Terus berjalan bagaimana itu Itu usahanya? itu kurang lebih 1 tahun berjalan sambil nyari kerja ya kan. Heeh. Tapi karena waktu itu berbagai macam kendala dan saya lihat apa postingan-postingan di PKK LPK Group itu, bukan LPK apa namanya, SMK. SMK? Nah, itu posting magang ke Jepang. Itu Hmm. beberapa kali lihat, akhirnya saya memutuskan apa ke Jepang aja gitu. Terus saya Hmm. konsultasi sama
orang tua akhirnya udah aja. Ya orang tua bilang begitu udah langsung daftar. langsung daftar. Itu sebelumnya daftar udah dapat informasi LPK tersebut Ya. dari teman atau memang mencari sendiri? Ya, awalnya kan saya mau daftar ke SMK itu yang posting itu. Mm-mm. Cuma belum itu saya iseng-iseng telepon teman saya, teman SMK. Iya. Awalnya iseng-iseng doang. Awalnya iseng. Terus setelah saya telepon ternyata dia juga udah punya tujuan Oh, tujuan ke sini ke juga. iya ke Jepang juga. Akhirnya Heeh. udahlah ngobrol-ngobrol panjang. Terus dia udah punya target LPK. Akhirnya saya ngikut Mm-mm. dia. Mm-mm. Saya nggak tahu sama sekali tentang LPK itu. Saya Mm-mm. cuma ngikut doang dan akhirnya berdua Berdua ke situ. di namanya Westfield ini ya. Mm-mm. LPK Cikarang Cilacap. Ya, Mm. teman-teman boleh cek juga LPK Ah, Cikarang Cilacap. nah, ini salah satu kawan kita yang dari LPK tersebut. Ya, berarti nanti kalau ada yang dari sana bisa nanya-nanya ke Mas Bangkit Boleh, ya. boleh sekali. Untuk mencari tahu informasi, terus juga bisa silaturahmi. Untuk tinggalnya di mana sekarang? Saya tinggal di Nagoya, Tinggal di Nagoya, Minato. Minato. Eh, terus setelah itu bagaimana kelanjutannya? Setelah itu kan daftar LPK tadi ya. Mm-mm. Daftar LPK dari mana sampai? Di LPK itu, Terus mindset tuh sampai 5 kali, terus baru lulus ya kan. Terus saya juga kenapa tadi kok bisa sampai tahan iya. walaupun mindset sampai 5 kali. Mm-mm. Tuh sensei saya atau guru saya di LPK itu pernah bilang gini, pakai bahasa Jawa ya ini. Mm-mm. Mm-mm. Tuh kalau sudah melakukan sesuatu naik wis teles, Mm-mm. kalian nyebur sekalian ditelesna sekalian. Itu Oh, kalau bahasa Indonesianya itu kalau sudah memulai sesuatu mm. jangan tanggung-tanggung gitu. Punya selesaikan sampai habis. Mm. Sampai Mm. selesai pokoknya. Berarti kalau sudah nyebur, ya harus Iya, sekalian basah ibaratnya semua. ya ibaratnya kita mau ngambil mutiara nih di tengah Mm-mm. laut. Terus kalau kita udah nyebur, udah masuk LPK, Mm-mm. otomatis kan kita udah basah nih. Iya. Udah basah, udah habis persiapan, biaya untuk persiapan, Mm. badan udah basah, baju udah basah. Ternyata setelah nyebur kita kedinginan. Banyak Mm. rintangan yang di dasar lautnya itu, di apa di permukaan lautnya itu. Mm-mm. Dan kita mulai ragu kan mau mentaskan. Tapi Heeh. kalau kita naik, kita nggak dapat mutiaranya. Cuma dapat baju basah sama biaya yang udah kebuang. Mm-mm. Makanya kita mending sekalian terjang aja masuk ke dalam, kita lawan semua tantangannya itu sampai dapat mutiaranya. Baru kita naik ke atas. Wah, ini salah satu perjuangan dan masukan yang Tuh. sangat baik ini. Karena memang terkadang kan kalau orang sudah beberapa Hmm. kali tes, mereka kan pada menyerah ya. Mereka pada menyerah dan akhirnya tidak melanjutkan untuk proses tersebut. Tetapi mungkin itu salah satu motivasi juga dari Tuh. senseinya ya. Akhirnya untuk memutuskan terus berlanjut. Tuh. Terus setelah berlanjut LPK, kan 3 bulan ya, terus diklat 4 bulan ya. Ya. Nah setelah itu berarti langsung terbang ke Jepang. Enggak, di situ juga ada beberapa ya Kendala. kendala-kendala yang sempat Kendala bikin sedih juga. apa itu? Itu kan saya diklat di APMI namanya ya. Mm-mm. Atau APMI di Sumedang itu 4 bulan kurang lebih. Saya belajar bahasa Jepang. Mm-mm. Terus setelah itu kan sambil nunggu CEO turun ya kan. CEO turun, setelah turun pulang ke rumah dulu kan. Di rumah itu nunggu kurang lebih 1 bulan lah. Itu sebelum puasa ya, sebelum puasa Mm. 2023. Terus dapat kabar nih mau berangkat, tapi belum dibeliin tiket. Dan tanggal segini itu pokoknya sebelum lebaran itu pasti lagi puasa, entah puasa 1 minggu 2 minggu saya lupa. Semua itu disuruh ke APMI
buat persiapan berangkat, dan di situ udah bawa koper, udah bawa itu, pokoknya tinggal berangkatnya doang lah, tinggal terbangnya Oh. doang. Dan saya berangkat sama teman saya, 3 orang 4 orang, udah di travel, udah pamitan tuh sama keluarga-keluarga jauh, sama tetangga-tetangga ya kan, kalau Mm-mm. mau ke Jepang. Di travel, di tengah travel, ternyata telepon, kamu udah berangkat ke sini apa belum? Mm. Ini lagi jalan saya. Gimana? Ini dari perusahaan kamu belum ada kabar, kalau bisa kamu jangan kesini dulu gitu. Hah? Itu udah di tengah jalan. Kok emangnya dari awalnya itu apa namanya nggak memastikan dulu gitu? Nah itu saya bingungnya di situ. Awalnya saya kan udah ngasih kabar tanggal segini tuh berangkat terbang, terus Mm-mm. 1 minggu sebelum keberangkatan tuh suruh karantina dulu di SO-nya kan. Nah, saya berangkat sana sama teman-teman, ternyata itu dari pihak perusahaan nggak tahu ada kendala apa, terus belum ada kepastian juga, akhirnya diundur penerbangannya. Mm. Dan itu ngasih kabar udah di tengah jalan kan, bingung Mm, semua ya mm, kan. mm, mm. Terus akhirnya, Akhirnya situ otak berputar ya kan, mau langsung balik ke rumah apa dilanjutin nih. mm, Akhirnya berunding sama temen, dilanjutin aja, kita nyari kejelasan ke pihak SO-nya itu, mm, sensenya. mm, Akhirnya kita terusin ke sana. Sana kita kumpul ya kan, protes lah, bukan mm, protes sih, apa namanya, berunding sama sensornya, bertanya ini mm, gimana mm. kejelasan. Ya Terus, dijelasin, kayaknya di apa ya, diundur katanya sampai 1 bulan setelah lebaran, 1 bulan itu. mm, Itu akhirnya itu kita memutuskan untuk pulang lagi ke rumah, tapi kopernya ditinggal di sana, kopernya barang-barangnya. ditinggal. Ya kita pulang lagi ya kan, juga karena lebaran juga, sebenarnya mau lupa Mm. lebaran, diundur ya kan, udah Udah pamitan, pamitan ke mana-mana, udah, ya diundur. makanya itu di situ udah pusing sekali, lebaran lagi ya kan, Mm. ketemu banyak orang. Wah, itu tekanan batin juga itu. Luar biasa itu, sama deg-deg itu sih, apa Apa? namanya, takut di cancel atau gimana Oh kan. iya, benar. Kan banyak banget kan itu yang di Mm-mm. cancel cancel, makanya Mm-mm. itu takutnya juga di situ ya kan. Mm. Lebaran nggak punya uang, pulang lagi. Ya kan, hanya pulang lagi di rumah, ya udahlah, gimana lagi ya kan, kita Mm-mm. hadapi semua pertanyaan tetangga-tetangga. Iya. Akhirnya setelah 1 bulan, 1 bulan lebih di rumah, alhamdulillah dapat kabar, apa, foto tiket penerbangan. Oh, itu Alhamdulillah, senang banget itu. udah seneng banget, akhirnya fix terbang. Itu Heeh. tanggal berapa ya, bulan apa ya berarti ya, bulan 5. Bulan 5. Berarti awalnya itu sebelum dikarantina itu ya Hmm. awalnya kan kalau ingin berangkat seminggu di karantina Iya. ya. Nah, sebelum dikarantina memang tidak ada info tiket keberangkatan, kepastian begitu dari apa senseinya. Belum, kalau tiket itu belum, tapi kalau tanggal keberangkatan udah dikasih. Hmm. Cuma kalau tiket, nah itu bingungnya saya, belum ada tiket, cuma udah suruh ke SO dulu, ke Mm-mm. karantina dulu, makanya. Hmm. Tapi posisi udah seneng ya kan, udah mau Mm-mm. berangkat, ya udahlah, Mm-mm. keraguan dihapus dulu. Dihapus dulu ya. Nah, berangkat aja udah. Ternyata kasih kejutan. Dikasih kejutan. Tapi alhamdulillahnya sudah bisa berangkat lah ya ke Hmm, Jepang ya walaupun ada pertanyaan dari kanan kiri ya tetangga pasti, yang pasti. menyakitkan hati ya pasti Hmm, ada ya itu ya. iya, Ya ini salah satu apa namanya kisah tragis juga ya yang perjuangan. didapat perjuangan dan memang kalau sudah berjuang itu memang harus terus berjuang ya. Jangan tanggung-tanggung Iya. gitu. Apalagi untuk masa depan yang lebih baik ke depannya. Hmm. Itu berarti sekarang jobnya apa ini? Pengelasan. Saya di Pengelasan. pengelasan ini, apa namanya, pembuatan jig-jig pesawat. Oh, pembuatan jig-jig pesawat. Ya, Sebelumnya ada basic pengelasan atau tidak? enggak. Saya itu sekolah di
apa namanya, KR ya kan, teknik kendaraan ringan, jadi udah tahu beberapa teknik mesin ya kan. Tapi nggak ada pengelasan di situ, jadi sebelum berangkat ke Jepang saya itu ambil khusus ngelas dulu berapa 10 hari Di dua mana minggu itu? itu di apa namanya ya, tempat saudara teman saya, Saudara teman. sama-sama juga mau ke Jepang juga, dan Heeh. saya kenal dia Mm-mm. punya saudara bisa ngelas, punya Mm-mm. bengkel las, saya belajar. Belajar di situ. Hmm. Nah, di sana belajarnya menggunakan las apa? Las elektroda, listrik Elektroda. itu. Nah, SMAW ya, iya. atau MMA dalam Hmm. bahasa tekniknya. Tapi untuk di kerjaan saat ini menggunakan las apa? Itu las GTAW sama apa namanya itu, Sama mic, ya sama mic sama tik. mic sama TIG ya. Iya, Nah, ya, itu kan berbeda ya. ya saat-saat berbeda. Nah, itu bagaimana itu? Iya, kita belajar lagi, alhamdulillah di pabrik itu baik ya, jadi dikasih kesempatan buat belajar dulu kita selama Mm-mm. beberapa bulan sampai lancar, baru kita dikasih kerja. Hmm. Jadi benar-benar lancar dulu ngelas, Mm. baru kita mulai kerja. Oh, soalnya kalau benar apa? Hmm. Kalau belum lancar fatal ya, karena Ya. barangnya juga mungkin sangat mahal ya, apalagi Mahal. di apa di bidang pesawat ya. Iya, Itu produknya pesawat saja atau ada yang lain-lain? untuk produknya itu kan pembuatan di pesawat, enggak cuma pesawat sih, ada roket juga. Ada roket juga, Nah, terus ada pokoknya yang berbau-bau helikopter penerbangan, gitu. helikopter ada juga. Helikopter ada juga. Kita kan di pabrik kita kan itu player jig-jig buat itu namanya Kawasaki sama Mitsubishi, itu yang besar ya kan, internasional Mm-mm. Jepang. Kawasaki Mitsubishi kan supplier dari untuk Boeing dan Airbus juga. Heeh. Jadi kita ya harus benar-benar teliti lah rasanya. Harus teliti, Betul, jangan sampai mengecewakan ya. betul. Nah, itu awal mula apa namanya belajar mengelas ya kan Hmm, ketika sudah di saudara ya, terus di Jepang. Nah, itu kan pasti berbeda banget ya. berbeda. Nah, terus gimana sih bisa lancar sampai sejauh ini? Ini itu kita itu belajar selama berapa bulan. Ada trik-triknya nggak? Trik-trik dalam mengelas itu? Kalau triknya ya apa aja sih ya. Cuma kita harus lebih apa ya, insting lah. Feelingnya itu kayak apa ya? Kita ambil posisi sebelum ngelas. Itu posisi badan itu penting banget. Posisi badan. Ya. Selain ampere ya, apa namanya? Mm-mm. Apa, tegangan itu kan penting juga kan, itu Mm-mm. paling utama ya kan. Terus kita posisi badan, jadi posisi badan ketika kita nggak enak posisi badan Mm-mm. dan kita hajar terus buat ngelas, itu pasti hasilnya jelek. Pasti hasilnya jelek. Pasti kita cari posisi yang benar-benar paling nyaman untuk posisi itu, baru Hmm. kita bisa ngelas. Kalau nggak nyaman diteruskan itu pasti hasilnya nggak bagus. Hasilnya nggak bagus Nah, ya. Nah, untuk pengelasan tik sudah bisa ini, berarti digoyang juga sudah bisa. ya bisa, kalau untuk goyang itu Untuk tergantung pengalaman juga sih. tergantung Nah, pengalaman juga ya. PT di sini ada berapa orang untuk orang Indonesia ya? sekitar 8 atau 9 orang itu ya. Oh, 8 9 Ah, orang. Sisanya orang Jepang. iya, semua orang Jepang. Tuh. Hmm, orang Jepang. Di pabrik juga itu kan gak cuma pengelasan doang ya, Eh, banyak job juga bidangnya, ada CNC, ada CNC-nya juga. terus ada apa lagi, Perakitannya kumitate, juga iya ada. perakitan kumitate. Hmm, Terus siage juga, siage itu seperti kayak menghaluskan apa yang amplas gitu, mm-mm. gerenda-gerenda itu siage. Hmm, Terus ada sistem juga, itu banyak lah. banyak ya. Hmm, Berarti salah satu perusahaan yang besar juga ya lumayan. di sini. Itu perasaannya gimana bisa mendapatkan apa perusahaan yang sangat besar di sini? Seneng sih, bisa ngupgrade diri juga ya, yang utama ya, bisa Mm-mm. mencari pengalaman besar Mm-mm. juga. Pokoknya yang utama itu ngupgrade diri dulu lah, supaya bisa menyesuaikan sama perusahaannya, level perusahaannya itu kan
lumayan tinggi ya. Jadi mau gak mau kita harus upgrade skill kita juga Heeh. buat setarain biar apa orang perusahaan juga memandang kita lebih lebih menghormati lah, Lebih gak menghormat. menyepelekan gitu kan banyak juga kan yang karena kita orang luar negeri terus kita minim minim pengalaman bahasa kurang jadi banyak teman-teman yang disepelekan juga sama pihak perusahaan. Kita harus berjuang juga biar upgrade bahasa kita, skill kerjaan kita, adab di pekerjaan itu penting banget di Jepang sih. Penting banget ya di Jepang ya. Memang terkadang kan kalau sudah sampai Jepang itu kita lupa segalanya. Yang penting uang biasanya ya. Yang penting uang gitu. Tapi Terkadang kan sudah di Jepang kita sudah malas untuk belajar atau mengupgrade diri. Berarti di sini di perusahaan sudah ada sertifikasi atau? udah kalau sertifikasi pengalasan udah pengalasan dasar ya sama aduh sertifikasi keren Keren juga sudah. forklift Forklift juga sudah. Itu terus dibiayain dari perusahaan. iya dibiayain perusahaan sama ada pelatihannya juga kan berapa hari Pelatihannya untuk itu ya. iya Itu untuk pelatihan begitu berarti tidak hanya orang Indonesia juga dari negara-negara lain juga iya ada ya? banyak itu pelatihnya juga ada yang dari luar negeri juga biar menyesuaikan bahasanya juga soalnya banyak bahasa-bahasa itu yang kita belum tahu juga kan biar kita lebih gampang mengerti. Ada kesulitan nggak sih dalam pekerjaan saat ini? Kalau kesulitannya itu ya yang utama itu bahasa ya karena Bahasa. kita bahasanya berbeda ya Jepang itu lumayan sulit bahasanya jadi paling utama itu paling sekarang yang paling jadi apa ya penghalang utama di pekerjaan itu bahasa utama itu kanji kanji ya kan kalau kita baca Sumeng kertas kerjanya itu kan full kanji kalau kita nggak bisa bahasa itu Susah ya. Oh berarti kerjanya apa? Baca Zooming dulu ya iya, sebelum iya. kerja. Kita juga dikasih tahu sebelum kerja juga kita dikasih tahu ini Sumengnya gimana gimana kerjanya. Tapi kalau nggak bisa bahasa juga susah. Jadi buat teman-teman juga yang mau ke Jepang itu bahasa diutamakan. Bahasa diutamakan. Oh iya, Zooming itu apa? Gambar ya? Ya. Gambar kerja ya. Memang buat kawan-kawan yang ingin berangkat ke Jepang, ini salah satu masukan dari kawan kita Mas Bangkit untuk bahasa memang itu penting sekali ya. Terkadang menjadi salah satu penghalang ya untuk kita maju kalau kita tidak bisa mengupgrade skill bahasa kita gitu. Karena memang ketika sudah sampai di Jepang ya pasti banyak kelalaian ya dari bahasa itu kita tidak bisa mengupgrade karena memang terkadang juga kita capek gitu pulang kerja lelah ya kan ingin belajar ada efek malesnya juga terkadang begitu ya. Nah terus juga untuk mengatasi apa efek males gitu bahasa ada nggak sih trik-trik dari Mas Bangkit? Kalau saya sekarang ini sedang mengikuti les juga ya. Les juga Les bahasa Jepang juga secara online. secara online. Jadi di hari Minggu itu ada Zoom dan setiap hari itu dikasih PR juga kanji sama kotoba buat upgrade skill bahasa. Kalau kita nggak upgrade skill bahasa juga kemampuan kita cuma di situ-situ doang kan. Pasti diremehin sama orang Jepang. Udah lama di Jepang tapi bahasa nggak bisa ya kan. Kita harus berpikir juga di situ ya kan. Kita kerja di luar negeri sama orang tapi kita mintanya dikasihani terus dikasih perhatian terus kan gak enak ya kan sedangkan skill kita pas-pasan kan apa itu ya kan? Kita juga harus sadar lah kita kerja di rumah orang kita harus juga memberikan yang terbaik lah perusahaan sama perusahaan ya baru kita bisa menuntut
hak-hak sebagai karyawan yang lebih kalau kita udah punya skill. Kalau nggak punya skill kan kita nggak nuntut apaan ya kan. Iya benar. Kita nggak punya nilai gitu. Heeh. Kita cari nilai poin kita dulu. Baru kita bisa minta yang lebih ya. Karena biasanya dari situ juga ada perusahaan yang menghargai kinerja kita ya. pasti. Kalau kita sudah upgrade skill bahasa, level pekerjaan, pasti dari nilai pendapatan ya pasti juga ditambahkan lebih ya biasanya dari perusahaan ya. Nah, berarti untuk di sini perusahaan saat ini magang ya berarti ya. Misalnya magang selama 3 tahun. 3 tahun. Itu dapat bonus juga atau tidak? Ada. Kalau bonus itu 1 tahun 2 kali ya. 1 tahun 2 kali. Itu dari peraturan pemerintahnya juga, dari setiap KISA perusahaan itu wajib mengasih bonus 1 tahun 2 kali. Wajib. Tapi kan terkadang kalau magang juga ada yang nggak dapat bonus. Ada yang nggak dapat. Tergantung kebijakan perusahaan juga sih. Kadang diganti jam kerja lembur atau yakin itu masuk malam ya. Kalau masuk malam itu kan dihitung lembur, jadi masukan itu gede. Kalau di perusahaan saya sekarang kan nggak ada yakinnya. Lembur juga 1 hari 1 jam. 1 jam. Jadi dia diganti dengan bonus. Berarti bonusnya lumayan juga. Ya lumayan sih. Kalau udah lama sekarang ya kan, udah 2 tahun. Kalau awal-awal dulu mah ya masih ini. Tapi kalau udah 2 tahun sudah lumayan besar. Sampai berapa itu kira-kira? Waduh, kalau ya lumayan lah, 1 kali gaji lebih. 1 kali gaji lebih? Waduh, kalau dibilang 1 kali gaji lebih mungkin bisa dipastikan itu di atas 20 sepertinya. Kita harus gitu. Alhamdulillah. Nah, ini juga motivasi ya buat teman-teman ya. Terkadang kan justru saya magang itu nggak dapat bonus. Nggak dapat bonus ya, tergantung perusahaannya juga gitu. Nah, berarti ini salah satu rezeki juga ya. Dari perjalanan yang sangat panjang sampai di cancel akhirnya mendapatkan perusahaan yang layak juga, mengerti perusahaan sehat ya gitu. Karena kalau sudah mengupgrade skill, tunjukkan dulu ya. Kalau bisa tunjukkan dulu kita punya skill, kemampuan, baru kita bisa untuk ya nego gaji ya, sodang ke atasan gitu. Sebenarnya kalau perusahaannya sehat tuh ya. Perusahaannya sehat itu artinya gimana ya? Itu tanda-tandanya perusahaan sehat di Jepang itu kalau kita minta yuki itu libur cuti gitu. Ya, cuti berbayar lah, cuti jatah. Itu kita gampang loh. Mau kapanpun, pokoknya lagi sibuk atau enggak, kalau kita minta libur itu dikasih, itu berarti tandanya perusahaan sehat. Itu sehat ya. Pokoknya wajib ambil libur lah. Malah dulu waktu saya kan masih jarang ada acara lah. Jadi kerja terus libur itu jarang saya ambil. Belum saya ambil, malah saya sampai disuruh buat libur sama atasan saya, karena itu udah peraturan. Jadi 1 tahun itu dapat 10 hari jatah libur itu harus diambil. Kalau nggak diambil tuh nanti kaisanya atau perusahaannya yang dapat pelanggaran sama pemerintahnya. Iya, jadi perusahaan saya itu yang mematuhi peraturan pemerintah sistem itu tandanya. Tapi banyak juga yang nggak sehat. Misal kerjaan banyak nih yang mematuhi peraturan sama pemerintah, itu kalau ambil libur itu susah biasanya kalau nggak sehat. Itu yang sama bonus-bonus juga kadang keluar lah, lembur dibayar ada juga. Makanya kita juga harus pinter-pinter memilih perusahaan biar kitanya sehat juga kerja di sini ya kan. Benar. Tetapi kan untuk memilih perusahaan kan itu kan kita nggak bisa memilih. Iya benar. Ya kan, kita tidak bisa memilih
perusahaan yang sehat atau tidak kalau kita dari Indonesia Ya. ketika kita Mensetsu ya. Beda halnya ketika kita sudah di Jepang ya, ada lowongan kerja di PT apa, kita kan Ya. bisa cari informasi ke Ya, teman-teman ya. Nah, itu bagaimana? Nah, kalau itu kita kan magang kan 3 tahun ya kan. Mm-mm. 3 tahun itu sebenarnya saya dengar-dengar ada yang bisa pulang putus kontrak, Mm-mm. ada yang berangkat lagi itu pakai visa TG atau takut TG. Walaupun belum 3 tahun gitu, Ya. itu bisa pindah pekerjaan TG. Kan ada syaratnya juga kan TG ya kan. Mm-mm. Nah, itu kalau kita udah berangkat dan dapat pekerjaan nggak sehat gitu, Mm-mm. kita bisa lapor juga kan ke TSK kalau Mm-mm. pihak yang berwajib atau imigrasi ya kan. Mm-mm. Mm-mm. Kita bisa laporkan juga Mm-mm. dan kita bisa juga itu pentingnya upgrade skill. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kalau kita udah punya skill kerjaan, udah punya skill bahasa yang mumpuni, walaupun kita berhenti magang, pulang dan ambil visa TOEFL gini itu mudah juga Mudah juga ya. sebenarnya. Ah Juga iya karena kita benar. punya bahasa, punya skill. Mm-mm. Orang Jepang itu namanya apa ya? Kita itu nggak perlu caper atau cari perhatian banyak ngomong sana. Kalau kita punya skill, kita punya kemampuan, orang Jepang itu orang perusahaan bakal lihat tanpa Mm-mm. kita banyak bicara itu pun, tanpa banyak caper ke atasan, kita pasti dilirik. Makanya itu yang saya terapkan juga di perusahaan. Saya jarang jarang ke atasan Mm-mm. banyak ngomong, atau yang penting saya buktikan kemampuan saya bisa Heeh. ngelas, saya sedang belajar bahasa Jepang, Heeh. saya pokoknya upgrade skill dulu Upgrade skill dulu ya. penting, baru kita bisa yaitu minta yang lebih gitu, Minta yang lebih ya. menyesuaikan pekerjaan Iya, iya. sehat-sehat. Hmm. Kemarin juga saya dapat kabar dari teman ya, memang kalau kita awalnya berangkat ke Jepang dengan visa Jisuse, Hmm. ya itu seumpamanya kita bidangnya pengelasan. Nah, ketika sudah sampai di Jepang, nggak taunya bukan bidang pengelasan. Nah, terus teman saya itu dia ini melaporkan, Hmm. melaporkan, akhirnya setelah itu diproses, perusahaannya ditindak, nah dia dicarikan pekerjaan Nah lain. itu Itu bisa. itu contohnya seperti Itu itu. contohnya Jadi seperti itu. kalau ya banyak juga sih perusahaan-perusahaan yang kurang taat peraturan sama Mm-mm, pemerintah ya, mm-mm, karena ya berbagai macam lah, karena mungkin pekerjaannya banyak atau gimana, keteter yang satu mm-mm, bidang keteter. Kita juga apa namanya, visa magang itu sendiri kan terbatas ya, nggak semua bidang pekerjaan itu bisa pakai visa magang ya. Jadi mungkin pekerjaannya butuh bidang ini, bidang B, mm-mm. tapi di visa saya cuma adanya bidang A, C, ya gimana lagi, ya terpaksa mungkin ya, tapi ya kita harus pintar-pintar memilih juga ya kan. Mm-mm. Kalau ada yang tidak sesuai, mending kita langsung lapor aja kalau Ah, pihak kalau yang ada apa-apa ya, berwenang. gitu. Apa. Nah, eh, kan Mas Bangki juga sedang belajar bahasa ya, Ya. bahasa juga. Hmm. Itu untuk waktunya itu kita yang menentukan atau dari senseinya? Ya, dia dari senseinya. Jadi kita itu apa namanya, ada Zoom di hari Minggu. Jadi Zoomnya itu nggak cuma sekali, ada 4 kali 4 waktu ya kan. Mm-mm. Jadi kita bisa memilih, tapi yang dibahas itu sama. Satu minggu itu yang dibahas sama, 4 Zoom itu yang dibahas sama, cuma kita menyesuaikan waktunya yang mana. Kadang kan Mm. nggak semua apa ya, nggak semua murid itu liburnya Sabtu Minggu itu enggak. Mm-mm. Ada yang liburnya hari Senin, ada yang Selasa, jadi kita dipersilakan untuk memilih. Untuk memilih, untuk biayanya berapa itu? Biayanya 1 bulan itu untuk level N3 ya. Hah? N3 itu 7.500 yen. 1 bulan Ya, 7.500, itu sekitar berapa? 750.000 gitu. sekitar segitu ya. Hmm, memang pandangannya ingin kemana sih sampai sejauh ini? Yang awalnya dulu tidak ingin
kerja di luar negeri, Iya. nggak taunya rezekinya ada di luar negeri, Iya. ya. Terus sudah di luar negeri ingin mengupgrade skill. Memangnya Mas Banggit ini punya tujuan kemana sih ke depannya itu? Untuk depannya ya gimana ya? Karena ya kita lihat juga di Indonesia ya, buat saya yang nggak terlalu apa ya, punya kenalan yang banyak, terus minim pengalaman juga ya kan, terus nyari pekerjaan yang sesuai itu susah lah. Kita juga udah ngerasain kerja di Jepang tuh gimana. Cara orang Jepang menghargai kita, cara orang Jepang menghargai sistem peraturan ya kan, itu terasa jadi lebih nyaman gitu. Lebih nyaman. Jadi ya mau nggak mau kita update skill juga, update bahasa. Kalau untuk depannya sekarang itu saya pengennya jadi Kijin Koku ya. Pengennya jadi Kijin Koku. Karena Kijin Koku itu syaratnya ada satu apa namanya, kuliah teknik. Kuliah teknik. Sekarang saya juga yang kuliah online juga. Oh, sedang kuliah online juga. Jadi Oh, agak berarti sibuk ya sekarang agak ya. sibuk ya. Selain bekerja, Nah. terus kursus bahasa juga, Nah. kuliah online juga. Nah. Kenapa emang pengen apa visa Kijin Koku? Kalau Kijin Koku itu kan apa namanya ya, bebas ya, bisa seumur hidup juga di Jepang, terus ambil libur ke Indonesia kapanpun juga bisa buat libur ke Indonesia. Jadi pengennya saya itu kedepannya kerja seperti ngelantau di Jakarta atau di Indonesia juga lah, kerja setiap tahun nanti bisa pulang setiap lebaran tuh. Kalau Kijin Koku udah bisa bawa keluarga juga, jadi lebih enak. Makanya saya sekarang mumpung masih muda ya kan. Oh, ada rencana pengen bawa keluarga nantinya? Ya, pastilah suatu masa depan kan pasti saya juga pengen nikah juga, pengen pengen bahagiain keluarga kecil saya buat ke Jepang. Alhamdulillah. Tinggal bareng kok. Nantilah. Yang penting saya persiapkan dulu lah. Nggak cuma ngebayangin, tapi yang penting saya jalanin dulu. Nanti kalau udah ada waktunya kan kita eksekusi. Memang untuk saat ini umurnya berapa? Saya di 22 tahun. Oh, 22 tahun. Ya. Wow, berarti masih panjang perjalanannya ya? Masih, kalau kasih waktu panjang ya, umur panjang. Calonnya sudah ada? Belum. Nyantai aja lah. Nyantai aja. Oh, masih sibuk ini. Masih sibuk ngurus ini dulu ya? Iyalah. Masih sibuk. Sabtu Minggu juga buat ngerjain tugas doang, tugas kuliah, tugas bahasa Jepang. Ya Senin sampai Jumat tuh kan kerja kita ya full ya, pulang jam 8 malam sering. Jam 8 malam, terus nanti malam ngerjain tugas, tidur jam 11. Jadi ya sibuk lah. Sibuk ya, untuk mencari itu dikesampingkan dulu ya? Iya. Karena kalau sudah settle, kalau sudah ini mapan juga mungkin itu hal yang gampang lah. Ya, di lain waktu ya kan. Di lain waktu ya. Kita persiapkan diri dulu. Persiapkan diri. Ya. Kalau kita ya lagi proses ya kan. Kalau memang mungkin kalau ada pendukung ya kan, lagi proses itu jadi seneng ya kan. Tapi kan tergantung juga kan. Nanti kalau malah mengganggu, malah dianya terganggu, kitanya terganggu, jadi waktunya terbuang sia-sia. Wah, ini terasa umur semakin nambah. Kita fokus ke diri. Fokus diri dulu aja. Fokus ke diri, ntar semoga aja yang nonton bisa ini ya melihat perjuangan dari beliau untuk yang laki-laki atau perempuan. Kalau ada yang berminat bisa saja. Barang dijual, mebel. Ada ini nggak sih keluh kesah ketika sudah sampai di Jepang, sampai jauh ini? Kalau keluh kesah di Jepang itu pasti ya yang utama ya, jauh dari keluarga ya, itu yang paling utama. Karena magang itu kan 3 tahun nggak boleh pulang kan, mau nggak mau kita nggak bisa keluarga, cuma telepon doang. Itu paling utama lah, sama keluarga nggak bisa ketemu. Tiga kali lebaran berarti nggak ketemu ya kan. 3 kali lebaran. Pastilah pengen pulang juga.
buat liburan. Ya alhamdulillah nanti tahun depan bisa pulang kayaknya. Tahun depan. Ya, 1 tahun lagi ya kan. Hmm, banyak banget masukan dari beliau ya. Ada masukan nggak kira-kira buat teman-teman yang sedang menonton? Pasti kan banyak yang ingin berangkat ke Jepang ya. Jangan sampai teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang nantinya salah langkah gitu. Karena saya membuka acara ini juga untuk membantu teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang, mencari solusi agar jangan sampai salah langkah, kejebur di jurang yang terlalu dalam, ya jangan sampai seperti itu. Karena banyak sekali masukan dari beliau yang kita dapat dan bisa juga bermanfaat buat saya pribadi, buat teman-teman juga, gitu. Ada nggak masukan buat kawan-kawan? Masukan kalau untuk teman-teman yang mau ke Jepang tuh ya, pertama itu bahasa sih. Bahasa itu Bahasa paling bahasa penting. paling penting. Kalau di LPK biasanya kita kan dikejar fisik ya, olahraga fisik itu menurut saya itu ya penting juga, cuma ada yang lebih penting dari itu bahasa. Kalau kita punya skill bahasa itu orang pasti ngehargain kita, karena terutama yang jadi masalah di Jepang buat kita para pekerja asing ya kan, itu bahasa. Mereka banyak apa ya, menilai bahasa kita susah, bahasa kita susah buat diajak komunikasi lah, jadi buat dikerja juga susah, buat kehidupan juga susah, buat ngurus-ngurus apapun jadi susah Pak kalau nggak bahasa. Jadi mendingan belum ke Jepang itu upgrade dulu bahasanya itu nggak susah kok, maksudnya selama kita mau belajar ya kan, buka buku setiap hari pasti sedikit demi sedikit itu masuk ke otak lah. Nggak, itu bukan ilmu yang nggak mungkin, itu bukan ilmu. Bahasa itu masih bisa kita pelajari walaupun sedikit demi sedikit ya kan. Setiap hari kalau buka buku pasti bisa. Juga adab ya, adab di Jepang itu berbeda ya, kebiasaan di Indonesia sama di Jepang. Kan banyak orang juga yang hidup di lingkungan itu nggak peduli sama orang lain ya kan, yang penting diri kita happy, nggak peduli sama orang sekitar, itu nggak masalah sih. Cuma kalau di Jepang ini itu sedikit menjadi salah ya, kalau berlebihan. Misal kalau di kereta itu kan, kalau kita sedang berisik apa namanya, kereta itu Jepang itu benar-benar sunyi, cuma suara kereta doang, nggak ada orang ngobrol, nggak ada orang berisik HP. Orang di Jepang itu rata-rata pakai earphone, nggak ada yang telepon juga, jadi kalau pakai musik juga earphone doang, nggak ada yang ngobrol. Jadi cuma bener-bener HP ya udah HP atau buku-buku, nggak terlalu berisik lah, karena mereka itu menghargai tetangga, menghargai apa namanya orang lain, Lingkungan sekitar ya. jadi bener-bener apa namanya itu adab yang padahal mereka di sini tuh minoritas, apa namanya, bukan minoritas, apa namanya, nggak memeluk agama ya, tapi mereka itu toleransinya apa namanya, menghargai sesama itu luar biasa. Tinggi ya. Itu saya kagum sama orang. Mungkin karena memang dari kecilnya mereka sudah dididik Iya, seperti mungkin itu sama ya. lingkungan. Ya itu beda sama Mm. orang luar negeri seperti Indonesia kita tuh, banyak juga yang masih di Jepang itu buat keributan, atau di kereta-kereta itu berisik, ngobrol sama temen, teleponan keras-keras itu mengganggu itu ya. Kita menyesuaikan sama budaya Jepang lah, kita menyesuaikan biar kita nyaman juga, orang nyaman juga, jadi orang nggak terlalu melirik kita, nggak menilai kita aneh juga, nggak menilai, karena oh ya mereka menilainya bukan pribadi ya, karena mereka nggak kenal kita ya kan. Mereka taunya itu orang luar negeri, orang Indonesia berisik di kereta, itu menilainya itu satu negara, bukan cuma pribadi, karena mereka nggak kenal kita juga ya kan. Mereka menilainya itu orang Indonesia
rusuh berisik di kereta atau gimana itu, yang karena itu satu Indonesia. Satu Indonesia ya. Iya. Jadi satu orang yang melakukan jadi Iya. imbasnya ke negara juga. Iya, jadi iya itu mereka menilainya itu ya itu bakal membekas terus di pikiran mereka, dan mereka bakal apa namanya menilai Indonesia itu ya negara yang kurang gimana orang-orangnya gitu. Makanya kita bareng-bareng ya kan menjaga nama baik Indonesia di sini ya kan, adabnya dijaga lah, adab pekerjaan tuh. Terus ada lagi yang ingin disampaikan teman? Cukup udah kayaknya. Cukup. Buat kawan-kawan, terima kasih yang sudah tetap setia menonton, karena banyak sekali masukan yang kita dapat dari beliau yang sudah berjuang dari titik rendah, dari awalnya ingin berangkat, nggak taunya malah di pending dulu ya. Di pending dulu, sudah ditanya dari tetangga-tetangga, pasti ada rasa sakit yang membekas di hati, tetapi juga harus tetap bersabar ya. Kalau ingin berjuang sesuatu, usahakan terus konsisten. Terus konsisten, terus selesaikan juga sampai titik kita mendapatkan hal tersebut. Ya, itu harus konsisten. Terus juga untuk skill bahasa memang harus di-upgrade, sudah dipersiapkan sebelum berangkat ke Jepang ya. Walaupun terkadang sebelum berangkat bahasa kita tidak siap, dan kalaupun sudah berangkat itu sebisa mungkin kita harus bisa mengupgrade ya skill bahasanya. Jangan sampai dari bahasa tersebut malah mencelakakan diri kita sendiri. Ya, mencelakakan diri kita. Dan karena memang kalau dari bahasa kita tidak bisa ya, itu berbahaya untuk perusahaan juga. Takutnya kita disuruh untuk mematikan barang atau disuruh sesuatu ya, kita malah salah penafsiran. Kita disuruh mematikan tombol ini ya, nggak taunya kita salah mencet tombol yang lain. Nah, itu malah nanti berbahaya ke perusahaan juga, berbahaya ke diri kita juga. Ya, itu memang harus benar-benar dipersiapkan. Dan satu lagi pesan dari beliau, adab ya. Adab dimanapun kita berada, di lingkungan yang kita jauh dari tanah kelahiran kita juga, dari negara kita juga. Ya, jangan sampai kita menimbulkan masalah-masalah yang berakibat bukan hanya untuk diri kita, tetapi masalah tersebut untuk orang lain, untuk negara kita juga. Ya, takutnya malah kalau kita membuat masalah ya, masalah yang berlebihan, takutnya dari teman-teman kita yang sedang berjuang mencari nafkah ya untuk diri sendiri ataupun keluarga yang ingin berangkat ke Jepang malah terhambat gitu. Takutnya malah negara Jepang bisa saja memblacklist, atau untuk sementara tidak menerima pemagang dari Indonesia bekerja di Jepang gitu. Jangan sampai hal-hal yang buruk ya yang kita lakukan itu bisa menimbulkan masalah yang besar untuk sahabat-sahabat kita ini. Itu aja dari kami buat kawan-kawan yang ingin bercerita, ingin punya masukan, yang ingin berbagi ya ke teman-teman, sharing-sharing, bisa aja datang ke tempat kami. Itu aja dari kami. Terima kasih banyak buat Mas Bangkit. Kita doakan semoga beliau tetap lancar bekerjanya, terus juga kuliahnya bisa lancar, keinginan-keinginan beliau juga bisa terwujud ke depannya. Mudah-mudahan itu aja ya dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dari video ini bisa sangat bermanfaat, membantu untuk
kita semua. Dan itu aja. Terima kasih buat Mas Bangkit ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.